Sepasang suami istri yang sudah manula, manusia lanjut usia, duduk mesra di kursi panjang di sebuah taman kota, sambil mengenang masa lalunya. "Kau dulu sering menciumku ya?" tanya istrinya mesra. Lalu suaminya merangkul dan menciumnya. "Dulu kau juga membelai rambutku yang panjang terurai." Kemudian suaminya membelai rambutnya yang sudah beruban. "Kau juga menggigit kupingku." Lalu Pak tua itu beranjak pergi. "Mau kemana kau?" tanya istrinya. "Mau ambil gigi palsu," jawab suaminya sambil nyengir. Seorang penjelajah di pedalaman Amazon tiba-tiba saja dikepung sekelompok primitif yang haus darah. "Oh, Tuhan, matilah aku," gumamnya. Tiba-tiba dari langit di atasnya ada kilatan cahaya dan terdengar suara menggema, "Tidak anakku, ajalmu belum tiba. Ambillah batu di dekat kakimu itu dan pukul kepala pemimpin mereka yang tepat berdiri di depanmu." Si penjelajah itu pun mengambil batu dan menyerang pemimpin kelompok itu, memukulkan batu itu ke kepala si pemimpin sekuat tenaga hingga ia mati seketika. Dia berdiri di atas mayat si pemimpin. Seketika 100 orang primitif itu mengepungnya dengan muka sangat marah karena melihat pemimpinnya terbunuh. Kilatan dari langit itu muncul lagi dengan suara menggema, "Nah, sekarang baru ajalmu tiba anakku." Ada seekor kuda ajaib, kalau kita tunggangi kuda itu terus menyebut kata, "Alhamdulillah." Maka kuda itu akan berlari dengan kencang. Dan kalau kita menyebut kata, "Allahu Akbar," maka dia akan berhenti. Suatu hari seseorang naik kuda itu dan menyebut kata "Alhamdulillah," maka kuda itu berlari kencang. Karena keasyikan di atas kuda, dia tak sadar bahwa di depannya ada sebuah jurang. Dia panik tak tahu harus bagaimana. Akhirnya dia ingat dan menyebut, "Allahu Akbar." Dan sang kuda berhenti tepat di mulut jurang. Orang itu lega dan saking bahagianya dia langsung mengucapkan, "Alhamdulillah." Seketika saja kuda itu langsung melompat ke jurang. Ada 3 bapak sedang menunggu istrinya yang akan melahirkan di rumah sakit. Beberapa saat kemudian si dokter keluar. "Pak Dimas, istri Anda telah melahirkan bayi kembar 3. "Wah, kebetulan. Saya bekerja di PT 3 Berlian." "Pak Rossi, istri Anda juga melahirkan bayi kembar. Kembar 7. "Sangat kebetulan, Dok. Saya bekerja di PT Bintang 7. Lalu setelah itu suster pun keluar memanggil Bapak Firman. "Bapak Firman." Firman terjatuh pingsan, dan suster membangunkannya. "Anda kenapa, Pak?" "Saya kerja di PT Auto 2000. Seorang petani tua, Mbak Samidi memiliki kebun semangka. Ia merawat kebun semangkanya dengan baik. Tetapi ia seringkali merasa terganggu oleh sekelompok anak muda yang menyelinap ke kebunnya pada malam hari dan memakan semangkanya. Pada suatu ketika ia mendapatkan ide untuk mengusir anak-anak nakal tersebut dengan meletakkan papan peringatan di kebunnya. Setelah itu, sekelompok anak-anak muncul kembali pada malam hari. Betapa terkejutnya ketika mereka membaca papan yang bertuliskan, "Awas, salah satu dari buah semangka di kebun ini telah disuntik dengan racun sianida." Petani tua itu merasa puas dan yakin ia telah berhasil menakuti dengan cara membohongi mereka. Ketika esok hari petani tua memeriksa kebunnya dan ternyata buah semangkanya tidak ada yang hilang. Dengan bingung, ia hanya menemukan sebuah papan baru di samping papan lama yang bertuliskan, "Awas, sekarang telah ada 2." Samidi langsung pingsan. Seorang nenek yang sudah tua terbaring di rumah sakit. Cucu-cucunya pun berdatangan mengunjunginya, tetapi setelah kedatangan cucunya itu keadaannya malah semakin parah. Muka si nenek pucat dan nafasnya terengah-engah. Lalu dengan terbata-bata si nenek berkata, "Tolong jangan injak selang oksigen nenek." 3 orang perempuan sedang dalam perjalanan naik pesawat terbang. Setengah jam setelah mengudara, pilot mengumumkan adanya gangguan dan para penumpang diminta untuk mempersiapkan diri karena pesawat akan mendarat darurat. Perempuan pertama segera memakai semua perhiasannya, mulai dari kalung, gelang, cincin dan giwang.
Dengan pandangan tak mengerti, kedua perempuan yang lainnya bertanya apa maksud dari tindakannya tersebut. Dengan memakai semua perhiasan ini, semua orang akan tahu kalau aku kaya. Jadi mereka akan menolongku lebih dulu, jawabnya. Perempuan kedua segera membuka blus dan branya. Ketika yang lain bertanya, ia menjawab, ketika regu penolong datang, mereka akan langsung melihat betapa seksinya dadaku dan aku akan ditolong lebih dulu. Perempuan ketiga yang kebetulan berkulit sangat hitam melepaskan celana luar dan dalamnya. Kemudian ia berkata, biasanya sih orang-orang akan mencari kotak hitam lebih dulu. Kopral Jono baru rujuk kembali dengan istrinya setelah cerai 2 tahun. Karena dia sangat mencintai istrinya. Pagi itu setelah apel pagi di kesatuannya, komandan memerintahkan agar dibentuk 2 barisan. Barisan sebelah kiri adalah untuk suami yang takut sama istri dan barisan sebelah kanan untuk suami yang tidak takut sama istri. Beberapa saat setelah terbentuk 2 barisan, ternyata barisan sebelah kanan cuman ada Kopral Jono. Kopral, jadi cuman kamu suami yang tidak takut istri? Siap komandan, saya baris di sebelah kanan karena disuruh istri.